adik-adik, selamat datang di Sophia Alphabet Academy Channel. Channel yang akan membahas berbagai macam soal ujian untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian di sekolah. Gimana, udah siap belum? Yuk kita mulai video pembelajaran kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan melanjutkan latihan soal untuk persiapan ulangan harian matematika, materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Sebelumnya kita sudah sampai nomor 10, sekarang kita akan lanjutkan dari nomor 11 sampai 20. Yuk langsung aja ke soalnya. Lanjut nomor 11, nilai dari 2 pangkat 4 ditambah 15 dikali 2 pangkat 4 adalah... Untuk mengerjakan soal ini, kita belum bisa menggunakan sifat bilangan berpangkat ya. Kenapa? Karena di sini operasinya masih penjumlahan, sedangkan untuk sifat bilangan berpangkat itu kan harus perkalian atau pembagian. Terus gimana, Kak? Oke, kalau adik-adik perhatikan, di sebelah sini itu kan 2 pangkat 4. Kemudian di sebelah sini, itu juga ada 2 pangkat 4. Ya, jadi sama-sama punya 2 pangkat 4. Kalau kita buat permisalan, misal 2 pangkat 4 itu sama dengan X. Nah, jadi bisa kita ubah ya, bisa kita ganti 2 pangkat 4-nya. Jadi X ditambah 15X. Nah, kalau kayak gini adik-adik pasti lebih familiar ya. Karena ini adalah bentuk aljabar. X ditambah 15X. 16X. Kemudian, X-nya kita kembalikan lagi ke bentuk 2 pangkat 4. 16 dikali 2 pangkat 4. Nah ya, kemudian 16 ini bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 4. Jadi 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4. Nah, kalau kayak gini kan baru bisa digunakan ya sifat bilangan berpangkat ini. Tinggal kita jumlahin nih pangkat-pangkatnya, jadi 2 pangkat 8. Hasilnya adalah yang B. Nomor 12, diketahui 2 pangkat 4X min 2 sama dengan 64. Maka nilai X adalah, selain dari sifat bilangan berpangkat yang pernah kakak sampaikan sebelumnya, yang ini, ada juga sifat bilangan berpangkat lainnya, yaitu apabila ada A berpangkat Fx, ya, pangkatnya sebuah fungsi, sama dengan A pangkat Gx, maka Fx sama dengan Gx ya. Jadi tinggal pangkat-pangkatnya aja nih, jadi pangkat sama dengan pangkat. Nah, soal nomor 12 ini ada 2 pangkat 4x min 2. Jadi pangkatnya bentuknya fungsi ya, fungsinya adalah 4x min 2. Sedangkan di ruas sebelah kanannya 64, masih bilangan bulat biasa. Nah, maka kita ubah dulu jadi bilangan berpangkat. Nah, di sini kan basisnya 2 ya, 2 pangkat 4x min 2. Dan sifat di sini itu harus sama-sama A, jadi basisnya harus sama. Maka kita ubah 64 ini menjadi basis 2. 2 pangkat berapa yang hasilnya 64? Pangkat 6. Nah, ini kita tulis lagi 2 pangkat 4x min 2. Sehingga kita bisa tuliskan 4x min 2 sama dengan 6. Nah, ini bisa kita selesaikan menggunakan aljabar ya. Maka 4x sama dengan 6 plus 2 ya. Jadi kita pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi 4x sama dengan 8. X sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Ya, jadi x-nya sama dengan 2. 13. Diketahui 3M plus 1 dalam kurung pangkat 2 sama dengan 256, maka nilai M adalah, kakak akan tambahkan satu sifat lagi, yaitu apabila ada sebuah fungsi fx pangkat M sama dengan fungsi gx pangkat M, jadi pangkatnya sama-sama M ya, maka fx sama dengan gx-nya, jadi pangkatnya udah nggak usah ikut lagi. Kita coba ke soalnya. Di sini 3M plus 1 adalah fungsi ya, fungsi pangkatnya 2. Fungsi berpangkat 2 sama dengan 256.
256 ini masih bentuk bilangan bulat biasa, jadi kita perlu ubah dia menjadi bilangan berpangkat. Di sini kan pangkatnya 2, sedangkan di sifatnya itu pangkatnya harus sama ya. Jadi 256 ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat 2. Berapa pangkat 2 yang hasilnya 256? 16 kuadrat ya. 16 kali 16, 256. Nah, kemudian ini tinggal kita tulis lagi. 3M plus 1 pangkat 2. Jadi sama-sama pangkat 2 ya. Tinggal kita tulis fungsinya aja. 3M plus 1 sama dengan 16. Kemudian 3M plus 1-nya kita pindah ke ruas kanan ya. Jadi dikurang 16 dikurang 1. Jadi 3M sama dengan 15. Sehingga M sama dengan 15 dibagi 3. Jadi M sama dengan 5. Nomor 14, hasil dari 27 pangkat 1/2 dipangkatkan lagi 2/3. Di sini pangkatnya bentuk pangkat pecahan ya, tapi soalnya itu seperti sifat nomor 3, jadi bisa langsung kita kali nih pangkatnya. 27 pangkat 1/2 dikali 2/3. Jadi 27 pangkat, ini 2-nya bisa dicoret ya, tinggal 1/3. Nah, bentuknya di sini mirip seperti sifat nomor 7, jadi bisa kita ubah menjadi bentuk akar ya. 27. Nah, di sini pangkat X ya. X itu pembilangnya. Jadi di sini pangkat 1. 3-nya di luar. 27 pangkat 1 itu 27 ya. Jadi akar pangkat 3 dari 27 adalah 3 ya. Atau kita bisa langsung sih sebenarnya ya, 27 itu kan 3 pangkat 3 ya. Jadi 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi 1/2 dipangkatkan lagi 2/3. Jadi 3 pangkat 3 dikali 1/2 dikali 2/3. 2-nya ini coret. 3-nya ini juga coret ya, 1 tinggal 1. Jadi 3 pangkat 1 atau 3 ya, sama jawabannya yang C. Selanjutnya soal nomor 15, hasil dari akar 54 dibagi 3 akar 3 adalah, untuk mengerjakan soal seperti ini kita harus menyederhanakan bentuk-bentuk akarnya. Di sini 3 akar 3 itu sudah sederhana ya. Kemudian akar 54. Nah, ini masih belum sederhana sehingga kita perlu sederhanakan terlebih dahulu. Kakak akan mengajarkan cara menyederhanakan bentuk akar dengan cara seperti ini. 54 ya. Nanti akan kita bagi dengan angka yang paling kecil dimulai dari 1. 54 dibagi 1 itu 54, dibagi 2 itu 27, dibagi 3 dapat 18, dibagi 4 nggak bisa ya, dibagi 5 juga nggak bisa, kemudian dibagi 6 hasilnya 9. Oke, sampai sini dulu. Nah, ini adalah pasangan-pasangan perkalian ya. Kita akan pilih salah satu dengan catatan salah satu angkanya itu bisa diakarkan. Dari sini mana yang bisa diakarkan angkanya? Yaitu 9 ya, akar 9 adalah 3. Jadi kita pilih 6 kali 9. Jadi kalau kita tuliskan akar 54 itu sama dengan akar 9 dikali 6 ya. Atau kalau kita jabarkan jadinya akar 9 dikali akar 6 ya. Akar 9 itu 3 dikali akar 6. Akar 6 itu kan gak ada, hasilnya tidak bulat gitu ya. Jadi tetap tulis akar. Jadi hasilnya 3 akar 6. Jadi bentuk sederhana akar 54 adalah 3 akar 6. Nah, kita langsung kerjakan di sini ya. 3 akar 6 dibagi ya, 3 akar 3. Ini 3-nya habis dibagi, tinggal akar 6 per akar 3 ya. Sifat nomor 4 ya, kita bisa bentuknya itu bisa kita ubah menjadi seperti ini. Jadi akar 6 dibagi 3, hasilnya adalah akar 2.
Nomor 16, hasil dari 2 akar 32 dikurang akar 18 ditambah 3 akar 8. Seperti tadi kita harus menyederhanakan bentuk-bentuk akarnya ya. Kita mulai dari akar 32. Akar 32 itu sama dengan akar 16 dikali 2 ya. Jadi akar 16 itu 4, akar 2 nggak bisa jadi tetap kita tulis akar 2. Kemudian akar 18 itu sama dengan akar 9 dikali 2 ya, akar 9 3, akar 2-nya tetap akar 2. Dan akar 8, nah meskipun 8 ini angkanya kecil ya, tetapi ternyata belum sederhana. Jadi akar 8 itu sama dengan akar 4 dikali 2 ya. Akar 4 itu 2, akar 2 tetap akar 2. Nah ini adalah bentuk-bentuk sederhananya ya. Nah, oke, kita langsung masukkan ke soalnya. 2 dikali akar 32 tadi 4 akar 2 ya, dikurang akar 18, 3 akar 2, ditambah 3 kali akar 8, 2 akar 2. Oke, kita ini hitung dulu ya. 8 akar 2 dikurang 3 akar 2, ditambah 6 akar 2. Nah, semuanya ini sama-sama punya akar 2. Jadi kalau kita misalnya 2 ya, akar 2 itu sama dengan X, atau mau variabel yang lain deh, A gitu ya. Jadi bisa kita ubah nih akar 2-nya jadi A, 8A dikurang 3A ditambah 6A. Nah, jadi bentuknya aljabar ya. Adik-adik mungkin akan lebih mudah untuk memahaminya. 8A dikurang 3A ditambah 6A. Hasilnya adalah 11A ya. Kemudian kita kembalikan lagi ke bentuk akar 2. Jadi 11 akar 2. Jadi jawabannya yang B ya. Nomor 17, hasil dari akar 48 ditambah 2 akar 27 dikurang akar 147. Oke, kita sederhanakan dulu bentuk akarnya ya. Akar 48 ini sama dengan akar 16 dikali 3. Jadi hasilnya 4 akar 3. Kemudian akar 27. Akar 27 itu sama dengan 9 akar 9 kali 3. Jadi hasilnya 3 akar 3. Dan akar 147 ini adalah akar 49 dikali 3 ya. Jadi akar 49 itu 7 akar 3 ya. Ini sudah bentuk sederhananya. Kita langsung kerjakan soalnya. Akar 48 tadi 4 akar 3 ditambah 2 dikali akar 27. 3 akar 3 ya. Dikurang 7 akar 3. Sama kayak tadi ya. Ini kalau mau kita ubah, ini kan sama-sama punya akar 3, jadi kalau mau kita ubah jadi variabel boleh. Misalnya 3 akar 3 itu sama dengan P gitu. Jadi 4P ditambah, ini dikalikan ya, 6P dikurang 7P. Sehingga hasilnya adalah 3P ya, atau 3P itu akar 3 tadi ya, akar 3. Jawabannya yang C. 18. Hasil dari 2/3 plus akar 2 adalah, nah jadi untuk mengerjakan soal ini kita akan mengalihkan bagian penyebutnya dengan sekawannya ya. Jadi sekawan itu jika ada 3 plus akar 2, maka sekawannya jadi 3 min akar 2 ya. Jadi kalau di sini plus maka lawannya min, kalau di sini min maka lawannya plus gitu. Oke, kita coba 2/3 plus akar 2 kita kali dengan sekawannya itu kan 3 min akar 2 ya. Atasnya juga sama, 3 min akar 2. Supaya apa? Supaya hasilnya 1. 3 min akar 2 dibagi 3 min akar 2 itu 1. Jadi tidak merubah soalnya ya. Kita hanya mau mengubah bentuknya menjadi lebih sederhana. Oke, kita tuliskan dulu perkaliannya. 2 dikali 3 min akar 2 ya. Di sini 2 kali 3 min akar 2
per 3 ditambah akar 2 dikali 3 min akar 2. Baru kita tinggal kali distributif. 2 dikali 3 itu 6. 2 dikali min akar 2, min 2 akar 2 per 3 dikali 3, 9. 3 dikali min akar 2, min 3 akar 2. Kemudian akar 2 ya, plus akar 2 dikali 3, jadi plus 3 akar 2. Kemudian plus akar 2 dikali min akar 2 ya. Plus dikali min, min. Akar 2 dikali akar 2, akarnya hilang ya, tinggal 2. Nah, terus ini min 3 akar 2 ditambah 3 akar 2. Habis ya. Tinggal 9 dikurang 2. Jadi 6 min 2 akar 2 per 7. Hasilnya adalah yang A jawabannya. Nomor 19. Hasil dari 2 akar 98 ditambah 3 akar 72 per 5 akar 75 dikurang 3 akar 48. Nah, ini kita harus sederhanakan dulu ya bentuk akarnya karena angka-angkanya masih besar dan belum sederhana. Akar 98 ini adalah akar 49 dikali 2 ya. Sama dengan 7 akar 2. Kemudian akar 72, ini akar 36 kali 2 ya. Sama dengan 6 akar 2. Kemudian akar 75. 75 itu 25 dikali 3 ya. Jadi 5 akar 3. Terakhir 48 ya. Akar 48 itu adalah akar 16 kali 3. Jadi 4 akar 3. Oke, tinggal kita masukin ke soalnya ya. 2 dikali akar 98 itu 7 akar 2 ditambah 3 akar 72. 3 dikali 72 itu 6 akar 2 ya. Per 5. 5 dikali akar 75 tadi 5 akar 3. Dikurang 3 dikali akar 48. 4 akar 3 ya. Kita kalikan dulu ya. 14 akar 2 ditambah 18 akar 2 per 25 akar 3 dikurang 12 akar 3. Nah, ini kalau kita lihat untuk yang atas itu sama-sama punya akar 2, yang bawah juga sama-sama punya akar 3. Jadi bisa kita hitung ya koefisiennya ini. 14 ditambah 18 itu 32 ya. Akar 2-nya tetap akar 2 karena ini penjumlahan. Per 25 akar 3 dikurang 12 akar 3. Jadinya 13 akar 3. Apakah ini sudah selesai? Belum ya. Bentuk sederhana, bentuk akar biasanya bagian pecahan. Kalau pecahan, bagian penyebutnya itu nggak boleh ada bentuk akar. Jadi kita harus hilangkan bentuk akar di bagian penyebutnya. Dengan cara mengalihkan dengan penyebutnya ya, kita samakan. 13 akar 3 per 13 akar 3. Nah, ini kita tinggal hitung. 32 akar 2 dikali 13 akar 3. Ini kalau adik-adik gak mau hitung gak apa-apa ya. Kita tinggal tulis ulang dulu aja. 32 dikali 13 ya. Akar 2 dikali akar 3. Akar 6. Kemudian yang bawah 13 akar 3 dikali 13 akar 3. Jadi 13 dikali 13. Ini kita tulis lagi. 13 kali 13. Kemudian akar 3 dikali akar 3. Jadinya 3-nya hilang ya. Akarnya hilang ya. Jadi tinggal 3-nya aja. Nah, ini bisa kita coret. Kemudian sisa 32 akar 6 per 13 kali 3, 39. Jadi jawabannya adalah yang C. Terakhir nomor 20, nilai dari akar 3 pangkat 2015 per akar 3 pangkat 2015 dikurang akar 3 pangkat 2013. Nah, ini kelihatannya rumit ya, karena pangkatnya itu sampai ribuan. Padahal, mudah saja ya, kita bisa gunakan sifat bilangan berpangkat di dalam soal bentuk akar ini. Langsung aja kita coba.
Pertama kita lihat dulu basisnya, sudah sama ya, semua sama-sama 3. Kemudian kita lihat pangkatnya ada 2015 sama 2013. Kita pilih yang paling kecil, pangkat 2013 ya. Jadi kita akan pecah 3 pangkat 2015-nya ini, di mana salah satu pengalinya itu ada 3 pangkat 2013. Langsung aja kita coba ya, akar 3 pangkat 2015 kalau kita pecah jadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2013. Jadi kalau dikali maka pangkatnya dijumlah ya, 2 tambah 2013 itu 2015. Nah yang bawah ini sama ya, akar 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2013 dikurang akar 3 pangkat 2013. Nah, semuanya sudah punya 3 pangkat 2013 ya. Sebelumnya yang bisa dihitung kita hitung dulu. Akar 3 pangkat 2 itu adalah 3 ya. Kemudian akar 3 pangkat 2013. Kita tulis lagi aja. 3 pangkat 2013 nah yang bawah ini sama ya, 3 kali akar 3 pangkat 2013 dikurang 3 pangkat 2013 lagi. Oke, kalau udah kayak gini kita bisa permisalan ya, kita pakai misalnya. Akar dari 3 pangkat 2013 kita misalkan jadi sebuah variabel A gitu ya. Jadi kita bisa substitusi, kita ganti akar 3 pangkat 2013-nya menjadi A. Jadinya kita tulis di sini aja ya. Ini 3, tetap 3, ini kita ganti A per, sama ya, 3A dikurang, nah ini adalah A aja. Oke, jadinya 3A per 3A dikurang A, 2A. Ya, A-nya bisa dicoret. Sisa 3 per 2, jadi hasilnya 3 per 2 ya. Mudah kan? Gimana? Udah paham belum sama pembahasannya? Kalau ada adik-adik yang belum paham, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Oh iya, Sophia Elevate Academy juga menyediakan tutor-tutor untuk membantu adik-adik yang mau les privat secara online ataupun offline. Jika ada yang berminat, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan untuk adik-adik yang mau soal-soal ujian di sekolahnya, kami bahas di video berikutnya. Silakan untuk mengirimkan soal ujian kalian ke email kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.